Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajmain. Seperti biasa, santri-santri, sebelum kita mulai suatu kebaikan, khususnya belajar, kita awali dengan membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan materi kita kemarin tentang sejarah kebudayaan Islam. Kemarin kita sudah membahas tentang masyarakat Arab pra-Islam. Kita sudah membahas mengenal keadaan alam Arab Jazirah, mengenal keadaan alam Jazirah Arab pra-Islam. Kemudian kita juga mengenal kehidupan masyarakat Arab pra-Islam, dan sekarang kita akan membahas tentang keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Tentunya kalian sudah membaca materi dulu agar lebih kita dapat mencerna, lebih dapat memahamkan lagi. Kalian baca dulu halaman 7 sampai dengan halaman 10. Kalau tidak, setelah mendengar penjelasan dari Pak Zeni, kalian nanti bisa membacanya, biar bila ada keterangan-keterangan tambahan yang tidak Pak Zeni jelaskan, kalian tetap bisa tahu. Oke, sekarang itu kita akan belajaran keadaan sosial budaya masyarakat Arab pra-Islam. Nah, sebelum kedatangan Islam, bagaimana sih keadaan sosial masyarakat Arab? Bagaimana sih keadaan budaya masyarakat Arab? Kita cari tahu. Ketika belum datang Islam atau pra-Islam, masyarakat Arab itu belum memiliki pemerintahan yang teratur. Pada umumnya juga mereka masih buta huruf. Masyarakatnya belum teratur, umumnya masih buta huruf. Terus cara hidup bermasyarakat berdasarkan kebiasaan nenek moyang. Nah, meskipun mereka belum memiliki pemerintahan yang teratur, tapi mereka sudah memiliki cara hidup, yaitu mengikuti kehidupan dari nenek moyang. Terus kehidupan mereka, masyarakat Arab itu hidupnya bebas dan berpindah-pindah. Misalnya dari tempat sini, wah di sini subur, mereka hidup di situ, mencari makanan untuk ternak, mencari air. Nanti kalau sudah kering, sudah gersang, sudah tidak subur lagi, mereka pindah. Itu tapi untuk masyarakat yang pedalaman atau masyarakat yang badui atau baduy. Kalau masyarakat yang sudah perkotaan, mereka rata-rata sudah menetap dan memiliki keseharian berdagang. Tapi yang jelas itu mereka itu hidupnya itu meskipun belum memiliki pemerintahan yang teratur, mereka itu mengikuti aturan-aturan dari nenek moyangnya dulu. Terus lagi sosial budayanya itu ada yang namanya perbudakan. Nah, itu perbudakan itu sering melanggar hak-hak kemanusiaan. Lah manusia itu diperjualbelikan kayak barang saja ya Mbak. Ibaratnya budak itu seperti barang milik kita. Kita pengen menjual, kita pengen menyuruh, kita pengen apa-apa, itu kan bebas, terserah majikannya. Itu perbudakan. Tapi Islam datang, lama-kelamaan perbudakan mulai dihapuskan. Makanya dalam syariat Islam itu memerdekakan budak itu termasuk pahala yang luar biasa. Nah, makanya Islam datang untuk menghapuskan salah satunya perbudakan. Terus mereka masyarakat Arab pra-Islam itu hidup bersuku-suku atau istilahnya itu berkabilah. Nah, kabilahnya itu ditentukan berdasarkan pertalian keturunan. Mereka bersuku-suku, berkabilah. Misalnya ada kabilah
nanti ada di belakang-belakang tentang kabilah-kabilah. Terus rasa kesukuannya itu sangat kuat masyarakat Arab para Islam. Nah ini yang sering memicu terjadinya perang antar suku. Kadang-kadang karena masalah sepele terus terjadi peperangan. Karena hal-hal sepele yang perang itu banyak memakan korban jiwa. Nah itu karena fanatisme suku, perasaan kesukuannya yang sangat kuat. Terus pemimpin suku, kan mereka bersuku ya, pemimpin sukunya itu adalah orang yang terkemuka di kalangan suku tersebut. Nah bagi mereka pemimpin suku itu sangat dihormati dan disegani. Sangat dihormati dan disegani. Kemudian lanjut, tadi kan sudah ya sosial budaya. Sekarang kita akan menuju kota-kota penting di Jazirah Arab. Nah setiap negara tentunya memiliki kota atau wilayah penting. Misalnya di Indonesia ada Jakarta sebagai ibu kota Jakarta, ada DIY sebagai daerah istimewa. Pun Jazirah Arab memiliki kota-kota yang penting. Di antaranya nanti disebutkan di sini ada kota Mekah, ada kota Madinah, dan ada Thaif. Nah, sekarang kita akan membahas kota Mekah dulu. Yang pertama ya, kota-kota penting itu kota Mekah. Pasti kalian sering mendengar dengan istilah Al-Makkah Al-Mukarramah. Al-Makkah Al-Mukarramah atau Makkatun Mukarramah. Nah, Al-Mukarramah itu merupakan julukan bagi kota Mekah. Sebenarnya namanya kota Mekah. Terus dijuluki Al-Mukarramah yang artinya itu yang dimuliakan. Al-Mukarramah itu yang dimuliakan, kota Mekah yang dimuliakan. Makanya kita tentunya sering mendengar Al-Makkah Al-Mukarramah atau Makkatul Mukarramah. Terus yang kedua, di kota Mekah ada sebuah bangunan yang menjadi ikon di kota Mekah atau menjadi ciri-ciri utama, yaitu apa? Bangunan Ka'bah. Pasti kalian sudah tahu semua. Bangunan Ka'bah. Bangunan Ka'bah yang terletak di dalam Masjidil Haram letaknya. Terletak di Masjidil Haram bangunan Ka'bah. Nah, yang mana bangunan Ka'bah tersebut menjadi kiblat umat muslim seluruh dunia. Kalau sholat menghadapnya ke Ka'bah, bukan ke Mekah ya, tapi ke Ka'bah. Jadi orang di seluruh belahan dunia itu ketika sholat menghadapnya ke Ka'bah. Terus kota Mekah juga disebut sebagai tanah haram atau tanah haram kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Arab haram. Kenapa? Karena di kota Mekah itu orang-orang yang non muslim, orang-orang yang non Islam itu dilarang masuk, dilarang memasuki area Mekah. Makanya itu disebut sebagai kota haram. Begitu juga ketika orang-orang yang haji itu tidak boleh mematahkan ranting-ranting pohon yang ada di sana, tidak boleh membunuh hewan-hewan yang di sana. Nanti ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak diperbolehkan akan didenda. Misalnya dendanya untuk memotong seekor kambing atau seekor sapi. Itu seperti itu. Tapi yang jelas untuk orang yang non muslim itu dilarang ke sana. Terus apalagi sih di kota Mekah? Ada sumur Zam-Zam yang airnya tidak pernah kering sampai sekarang. Itu sumur Zam-Zam sudah ada sejak zaman Nabi Ismail alaihi salam. Oh ya, yang mendirikan kota Mekah itu diingat-ingat ya, itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, air Zam-Zam itu muncul sejak sejarahnya itu ketika dulu Nabi Ismail masih kecil. Nabi Ismail itu dibawa oleh ibu beliau yang bernama Siti Hajar, Terus Nabi Ismail itu menangis mungkin kehausan ya. Sama Siti Hajar itu dicarikan air sehingga Siti Hajar itu bolak-balik dari Bukit Sofa ke Marwah untuk mencari air. Dari Bukit Sofa terus berlari lagi ke
Bukit Marwah, terus ke Safa lagi, ke Marwah lagi sampai 7 kali. Dan akhirnya baru setelah 7 kali Nabi Ismail itu menggamparkan kakinya ke tanah, menggejolkan. Terus seketika dari tanah itu muncul air yang kita kenal dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu sejarahnya dari Nabi Ismail. Makanya momen itu, kejadian Siti Hajar berkeliling bolak-balik mencari air dari Safa ke Marwah, itu diabadikan atau dikenang pada amal ibadah haji dengan yang dinamakan dengan sa'i. Dalam rukun haji kan itu ada namanya sa'i. Nah, itu mengenang perjuangan Siti Hajar yang mencari air untuk anak beliau yang bernama Nabi Ismail. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara kaki Nabi Sulaiman yang mengecoh tanah, itu keluarlah air Zam-Zam. Terus apa lagi terkait kota Mekah? Nah, kota Mekah itu sudah ramai sejak zaman pra-Islam. Kota Mekah itu sebelum Islam datang itu sudah sangat ramai, apalagi setelah Islam datang. Karena apa? Banyak orang-orang pra-Islam yang datang ke Mekah itu untuk melakukan ibadah haji. Bagi mereka yang pengikut atau mengikuti ajaran atau agama Nabi Ibrahim, agama Al-Hanif, itu sudah melaksanakan ibadah haji. Nah, sebenarnya itu Islam melaksanakan ibadah haji itu sebenarnya sudah ada sejak dulu, atau mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Tidak ada maksudnya syariat haji itu sudah ada sejak zaman sebelum Islam, yaitu mulai dari zaman Nabi Ibrahim. Terus yang kedua, kenapa ramai Mekah? Karena banyak yang berdagang di Mekah, kan ramai, makanya banyak yang berdagang ke sana. Terus juga kota Mekah letaknya sangat baik dan memiliki sumber air itu yang kita sebut air Zam-Zam tadi, makanya ramai. Apalagi setelah datangnya Islam, kota Mekah juga tetap ramai karena banyak orang-orang yang melaksanakan haji, karena ibadah haji sudah disyariatkan oleh Islam. Khususnya, dan juga umroh ya, khususnya kalau haji itu di bulan Dzul Hijjah, kalau umroh itu bebas bulannya selain bulan haji. Terus kita akan membahas tentang tempat bersejarah di Mekah. Di Mekah kan ada beberapa tempat bersejarah juga di Mekah. Misalnya kita di Jogja juga memiliki beberapa tempat bersejarah seperti Monjali atau Malioboro atau Kraton dan lain-lain. Pun Mekah juga memiliki tempat-tempat yang bersejarah khususnya terkait dengan Nabi Muhammad atau tentang Islam. Yang pertama itu apa? Di Mekah itu ada Gua Hiro, tepatnya di Gunung Nur atau Jabal Nur. Gua Hiro yang terletak di Jabal Nur, posisinya di utara Masjidil Haram. Sebenarnya apa sih yang menjadi bersejarah di Gua Hiro? Nah, Gua Hiro merupakan tempat turunnya wahyu yang pertama. Itu terletak di Gua Hiro. Nabi mendapatkan wahyu yang pertama itu di Gua Hiro. Di Gua Hiro, yaitu Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Al-Alaq 1-5 itu wahyu yang pertama turun. Terus yang kedua ada yang namanya Gua Sur. Gua Sur sama letaknya di Jabal Nur, di Gunung Nur, tapi posisinya di selatan Masjidil Haram. Kalau Gua Hiro itu di utara Masjidil Haram, kalau Gua Sur itu di selatan Masjidil Haram. Kenangan apa sih yang ada di Gua Sur? Nah, Gua Sur itu merupakan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar saat hendak hijrah ke Madinah. Jadi Nabi dan Abu Bakar itu bersembunyi dulu beberapa hari di Gua Sur sebelum hijrah ke Madinah. Terus ada yang namanya Jabal Rahmah yang posisinya berada di Padang Arafah. Nah, itu tempat apa? Di tempat itu, di Jabal Rahmah atau Padang Arafah,
Allah mempertemukan Nabi Adam dan Hawa, manusia pertama yang ada di muka bumi. Kan dulu Nabi Adam dan Nabi Hawa itu diturunkan ke bumi dalam keadaan terpisah, maksudnya tidak bareng, jauh. Nabi Adam di sini dan Hawa itu jauh di sana. Nah, mereka dipertemukan setelah beratus-ratus tahun ya, umurnya kan dulu panjang-panjang. Itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah. Di Jabal Rahmah atau Padang Arafah yang terletak di kota Mekah. Seperti itu. Tadi sudah kota Mekah, kemudian kita akan menuju ke kota Madinah. Kota kedua yang penting di Jazirah Arab adalah kota Madinah. Kenapa penting? Nah, Nabi Muhammad SAW juga meninggal di Madinah. Kalau lahirnya Nabi Muhammad itu di Mekah, tapi wafat di Madinah. Apa saja sih yang kita bahas di kota Madinah? Yang pertama, kalian juga pasti tidak asing dengan kata-kata Madinatul Munawwarah, ya kan, atau Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu salah satu julukan kota Madinah, Al-Munawwarah. Artinya itu yang disinari atau yang bercahaya. Madinah yang disinari atau yang bercahaya. Itu salah satu julukannya, Madinatul Munawwarah, atau disebut juga dengan Madinatun Nabi. Madinatun Nabi, kota Nabi. Sebelum dinamakan kota Madinah, kota Madinah dulu bernama kota Yasrib. Itu sebelum diganti menjadi kota Madinah. Terus ada tempat apa saja sih yang bersejarah di kota Madinah? Setidaknya itu kita mempelajarinya ada 4. Yang pertama apa? Yang pertama itu ada Masjid Nabawi. Kenapa bersejarah? Karena makam Nabi Muhammad dan beberapa sahabat itu berada di situ, berada di Masjid Nabawi. Di antaranya sahabat Abu Bakar dan Umar juga di Masjid Nabawi bersamaan dengan makamnya Nabi. Tuh, terus yang kedua ada Jabal Uhud. Jabal Uhud itu Gunung Uhud, gunung yang dulu digunakan atau terjadi perang Uhud di situ, di mana kaum muslim saat itu mengalami kekalahan. Sebenarnya kaum muslim itu sudah menang, akan tetapi karena pasukan yang berada di Gunung Uhud, pasukan pemanah, tergiur oleh harta rampasan yang dikira itu kaum kafir Quraisy sudah kalah. Akhirnya yang berada di Gunung Uhud, kaum panah yang memegang panah turun. Ternyata belum kalah, malah diserang balik. Malah kaum kafir membalikan keadaan tersebut. Akhirnya kaum muslimin saat itu banyak mengalami yang mati sebagai syuhada. Di antaranya paman Nabi Muhammad yang bernama Hamzah yang terbunuh oleh Wahsy, itu paman Nabi Muhammad. Terus pas kejadian perang Uhud juga di situ banyak memakan korban jiwa ya, tentunya sangat banyak memakan korban jiwa. Akan tetapi Nabi berhasil memotong atau menghancurkan bendera kafir Quraisy. Nabi berhasil. Nabi juga kala itu mengalami luka yang berat banyak saat perang Uhud itu. Di antaranya giginya Nabi itu ada yang sedikit terpotong itu giginya Nabi. Itu terjadi sekitar tahun 3 Hijriah, dilatar belakangi karena pasukan Quraisy itu kalah saat perang Badar. Mereka akhirnya mengumpulkan kekuatan untuk membalas dendam kekalahan mereka di perang Badar. Jumlah pasukannya pun tidak imbang. Kafir Quraisy itu sekitar ribuan lah, kalau tidak salah sekitar 3.000. Nah, umat muslim hanya sekitar 700-an. Sebenarnya sudah mau menang, tapi Allah berkehendak lain, akhirnya
kaum muslim saat itu belum bisa menang. Terus ada apa lagi? Masjid Kuba. Tadi kan ada Masjid Nabawi yang mana di situ ada makam Nabi dan para sahabat. Sekarang Masjid Kuba. Masjid Kuba merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Nabi dan para sahabat setelah hijrah ke Madinah. Itu masjid yang pertama. Terus di Madinah juga ada makam Baqi. Makam Baqi itu sangat terkenal. Di sana itu banyak sekali sahabat yang dimakamkan di sana. Kurang lebih 1.000 sahabat dimakamkan di pemakaman Baqi. Yang diantaranya itu sahabat Utsman bin Affan. Terus yang terakhir itu ada namanya Thaif. Ada kota Thaif. Tadi Mekah sudah, Madinah sudah, yang ketiga itu Thaif. Di situ di Thaif itu daerahnya sangat subur. Nah, saat itu Nabi akan melakukan hijrah. Sebelum hijrah ke Madinah ya, Nabi itu melakukan hijrah dulu ke Thaif, ke daerah Thaif. Akan tetapi respon penduduk atau masyarakat Thaif, khususnya kabilah Bani Saqif, itu tidak baik. Mereka mengusir Nabi, menyuruh anak-anak dari mereka untuk melempari Nabi. Bahkan ada yang dari batu, ada dari yang kotoran, sampai Nabi itu bercucuran darah kakinya karena menahan lemparan dari kabilah Bani Saqif yang mengusir Nabi. Tapi dalam hal ini kita dapat mengambil pelajaran. Karena apa? Saat itu malaikat Jibril yang menemani Nabi itu sudah tidak terima ya, katakanlah sudah tidak sabar dengan perlakuan kabilah Bani Saqif terhadap Nabi. Mereka melampari Nabi dari batu, dari kotoran, dari macam-macam, dihina-hina. Bahkan malaikat Jibril itu sudah menawarkan kepada Nabi untuk melemparkan gunung Uhud, itu mau dilemparkan ke Thaif biar semuanya mati. Hai Nabi, gimana kalau gunung Uhud tak lemparkan saja ke situ biar mati semua, mereka sudah menyakitimu. Tapi jawaban Nabi apa? Nabi tidak mau meskipun sudah dilempari, sudah dihina, sudah dicaci, tapi Nabi tidak mau. Jawaban Nabi gimana? Ya enggak apa-apa, siapa tahu besok anak turun dari Bani Saqif itu banyak yang masuk Islam. Itu kan luar biasa suri teladan Nabi Muhammad SAW. Itu ya tadi ya beberapa kota penting yang ada di Mekah, yang ada di Jazirah Arab, yaitu kota Mekah, kota Madinah, dan kota Thaif. Mungkin itu hal-hal yang dapat Pak Zeni sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.